Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana caranya membina rumah tangga yang bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita akan menikah, maka kita akan mencari pasangan hidup atau ingin mendapatkan pasangan hidup yang seagama atau pasangan hidup yang baik, tapi ya tentu pada akhirnya juga harus seagama. Artinya satu keyakinan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, dalam masa istilahnya pacaran, di dalam masa pergaulan tersebut antara wanita dan laki-laki membicarakan planning untuk kelanjutan sampai jenjang ke perkawinan. Nah, planning itu adalah apa? Misalnya kalau kita menikah, kita ingin punya rumah lebih dahulu, sehingga kita bisa langsung tinggal di rumah sendiri. Atau kita tinggal di rumah orang tua sementara sambil mencari rumah. Tapi itu adalah tergantung kondisi. Nah, planning yang berikutnya adalah mengenai biaya. Biaya rumah tangga, biaya hidup, dan biaya masa depan bagi anak-anak yang nanti akan lahir. Nah, ini penting. Kenapa? Karena biaya kadang menjadi pemicu perceraian suatu keluarga karena biaya tersebut tadi. Ya, padahal harusnya memang direncanakan. Nah, saat ini umat Buddha sudah mulai melaksanakan bimbingan pranikah. Di antaranya adalah juga masalah ekonomi keuangan keluarga. Itu penting. Di samping kewajiban-kewajiban kita suami dan istri kepada anak-anak. Nah, kita mengerti bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Nah, tentunya sebaliknya kewajiban istri terhadap suaminya. Kewajiban suami istri kepada anak-anaknya dan kewajiban anak-anaknya kepada orang tuanya. Nah, ini adalah hal yang mudah dipelajari, tetapi masalah mengarungi bahtera rumah tangga tadi, itulah yang sulit karena ada faktor-faktor ekonomi. Karena kalau bicara agama sudah sama keyakinannya. Biasanya orang mementingkan sama keyakinannya, sama bermurah hatinya, dan sama berkebijaksanaannya. Itu dasar pokok. Kemudian, selain tadi tanggung jawab dan kewajiban, masalah tanggung jawab selain biaya dalam mengurus rumah tangga pun juga harus kita imbangi. Ya, kita harus mengerti tanggung jawab sebagai seorang suami dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian juga tanggung jawab untuk anak-anaknya jika anak-anaknya sudah besar.
suami dan istri harus bertanggung jawab 100%. Artinya masing-masing 100%, bukan 50%, 50%. Kenapa? Karena dalam mengurus rumah tangga, jika istri tidak bekerja, maka harus kita pahami bahwa betapa lelahnya seorang istri bangun tidur, menyiapkan makanan untuk suami kerja, kemudian menyiapkan makanan untuk anak sekolah, dan mengantarkan anak sekolah, kemudian menjemput anak sekolah, ngurus anak sekolah setelah pulang, ya, mengajarkan anak-anak PR-PR yang didapat dari sekolah, ya, membersihkan rumah. Nah, dalam hal membersihkan rumah, itu adalah tanggung jawab berdua, masing-masing 100%. Artinya, suami harus sadar bahwa kelelahan istri dalam mengurus rumah tangga tidaklah seperti lelahnya suami mencari uang, bekerja di kantor ataupun bekerja sebagai sales yang keliling. Karena ternyata lebih berat kalau kita coba laksanakan. Nah, saya sudah melakukan ini. Jadi, kalau misalnya saya melihat istri saya sedang mengurus yang lain, maka saya mengerjakan misalnya seperti ngepel rumah. Ya. Kalau istri saya mencuci baju, cuci baju kan gampang, tinggal masuk mesin. Nah, kalau sudah selesai mesin cuci berhenti dan istri masih mengerjakan pekerjaan yang lain, dan kita tahu mesin cuci sudah selesai mencuci atau sudah bunyi bel tanda selesai, maka kenapa kita tidak membantu menjemurkan pakaian yang telah dicuci tersebut? Nah, ini adalah bentuk namanya tanggung jawab 100%. Bukan suami pulang kerja, kemudian istri minta tolong untuk angkat jemuran, misalnya yang tadi pagi sudah dijemur, wah marah-marah. Saya kan lelah baru pulang kerja. Ya, atau saya kan pengen istirahat karena tadi siang bekerja. Nah, sepertinya suami itu lebih lelah daripada istri. Namun, kita harus menyelami kehidupan istri. Nah, disinilah pentingnya saling membantu, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai. Ya, kita harus menghargai pekerjaan istri kita di rumah. Ya, istri pun juga akan menghargai suaminya bekerja di kantor karena untuk mencari uang. Nah, bagaimana kalau istri pun bekerja mencari uang? Nah, tentunya kelelahannya akan bertambah. Karena apa? Karena sebelum berangkat ke kantor, dia semua tetap mempersiapkan makan anak, makan suami, dan makan untuk dirinya. Nah, semua harus disiapkan. Berangkat kerja, ya, suami mengantar memang. Tapi ketika pulang, ya mungkin bisa tidak bareng. Bisa istri pulang duluan. Kalau istrinya seorang guru, tentunya akan pulang tidak sampai sore. Ya. Nah, bagaimana kalau anak sakit? Kadangkala saya suka melihat ketika saya mengantarkan anak ke dokter ketika waktu dia kecil. Saya melihat si ibu menggendong anaknya yang sakit. Dan saya lihat dia tidak ada yang mengantar atau tidak ada suaminya yang mengantar. Dia sendiri. Nah, ini bagaimana rasanya? Ya mungkin kita tidak tahu situasinya. Apakah suaminya memang sedang kerja di luar kota? Ya. Nah, sebaiknya kita sebagai suami, jika kita tahu
ada anak kita sakit dan harus dibawa ke dokter, apa salahnya kita menyediakan waktu pulang lebih tepat waktunya memang jam 5 atau sebelum jam ke dokter, ya, kita antar anak istri kita ke dokter. Nah, ini kelihatan akan kerukunan dalam suatu keluarga. Saya melihat kalau ada suami istri mengantar anaknya, oh berarti keluarga ini rukun, baik, dan suami bertanggung jawab. Saya demikian. Saya dan istri ketika mengantar anak ke dokter, saya ikut mengantarkannya. Ya. Dan saya ikut masuk ke dalam bertanya, bukan nunggu di luar ketika anak dan istri masuk ke dalam saat mau diperiksa. Nah, inilah bahwa adanya suatu kebersamaan. Ya. Kalau kita selalu bersama, berbarengan, anak-anak pun akan merasakan dan akan melihat contoh-contoh seperti kita, apa yang kita lakukan. Ya, karena anak-anak walaupun sepertinya dia cuek, tetapi dia juga memperhatikan sifat-sifat orang tuanya. Dia akan melakukan sama persis seperti yang orang tuanya lakukan. Nah, kalau dalam bahasa psikologi, anak itu mengimitasikan sifat-sifat atau tindak tanduk orang tuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mengerti ini, ya, maka kita akan hidup bahagia. Berbahagia hingga anak-anak kita menjadi besar, sekolah, kuliah, dan lulus, dan mereka menikah. Ketika mereka menikah, kita sebagai orang tua hanya cukup memberikan wejangan-wejangan. Ya, tidak boleh terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Karena kita juga sama, ketika kita melangsungkan perkawinan, pasti ada sedikit kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman itu adalah biasa karena kita adalah berasal dari didikan orang tua yang berbeda. Nah, tentunya masing-masing orang tua mempunyai tata cara dalam didik anak di rumah, dimanapun. Ya. Nah, kalau ini dipaksakan, maka akan terjadi selalu keributan, dan tidak mungkin tidak akan bisa juga menjadi suatu perceraian. Ya, jadi semata-mata juga bukan karena masalah ekonomi yang menyebabkan orang bisa bercerai. Tapi si suami bagaimana sayangnya kepada keluarga, bagaimana tindakan suami kepada istrinya. Apakah suami sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, atau sebaliknya, bukan suami juga, istri juga bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap suaminya. Ya. Saya pernah melihat satu keluarga, istrinya ketika suaminya pulang ditanya, mana uang? Ketika ditanya mana uang, si suaminya bilang tidak ada pendapatan hari ini, istrinya marah. Langsung gebukin suaminya. Kamu ini di luar bukan narik angkot ya. Kamu mungkin main judi dengan teman-teman. Uang habis dipakai untuk berjudi. Nah, itulah masalah ekonomi yang mungkin menjadi pemicu. Tapi kalau sama-sama saling mengerti, saling percaya, saling menghormati, saling menghargai, hal-hal seperti itu bisa ditanggulangi. Yang penting adalah komunikasi
keterbukaan, perencanaan. Ya, jika perencanaan sudah matang, maka masalah-masalah hal tersebut tidak akan terjadi. Nah, demikian mengenai bagaimana caranya hidup berumah tangga, membina rumah tangga, mengarungi hidup dalam berkeluarga, sehingga menjadi suatu keluarga yang sukhaya dan hidayah, damai, tentram, dan bahagia. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan semoga bermanfaat untuk anak dan cucu kita semua. Sabe sata bawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.